dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu, Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya, ia melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, lalu duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Sesudah itu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah dilakukan Yesus, mereka berkata, Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para generasi muda. Para generasi muda. Sebelum saya bacakan teks surat gembala, saya meminta agar generasi muda yang berseragaman merah-merah ini tolong menengok ke kanan dulu, ke kanan. Melok ke kiri. Sehat. Puji Tuhan. Nah, sekarang tengok-tengokan. Tengok lah. Supaya kita mengenal satu sama lain. Ya, bagus. Sudah kenal semuanya? Sudah, bagus. Ya, itulah. Nah, anak-anak muda, inilah generasi-generasi kita yang masih energik, yang kita beri aplaus untuk mereka ini. Ya, tepuk tangan. Kalau tidak ada mereka, kita juga tidak ada. Nah, maka mereka harus kita hormati, kita hormat kepada mereka.
Bapak Ibu Saudara, kami bacakan surat gembala yang sangat indah ini dari Administrator Diosesan Romo RD Yosef Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Kakek nenek dan para lansia serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Bapak Suci Paus Fransiskus dalam kesempatan Angelus tahun 2001 pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2001 mencanangkan untuk pertama kalinya Hari Kakek Nenek dan Lansia. Peringatan ini dirayakan di seluruh gereja Katolik pada minggu yang keempat bulan Juli ini terakhir. Tema Hari Kakek Nenek dan Lansia 2024 ini adalah Jangan Membuang Aku Pada Hari Tuaku. Mazmur 71 ayat 9. Bapak Suci berpesan agar kita selalu mencintai kakek nenek dan lansia, karena peran mereka yang sangat besar dalam perjalanan hidup kita, hidup manusia. Namun kita semakin merasakan krisis kebersamaan ini dalam keluarga dan semakin kuat mental individualis dalam pribadi manusia dewasa ini. Sehingga kakek nenek, para lansia merasa kesepian, merasa mereka sendirian, dan hal tersebut dianggap bukan sebagai persoalan bagi sebagian generasi muda zaman sekarang. Gereja dipanggil untuk membangun dan menemukan kembali rasa persaudaraan itu, serta membuat ikatan antar generasi. Bapak Suci mengingatkan kita sekalian agar dengan tulus ikhlas kita tidak meninggalkan sendirian kepada kakek nenek kita dan lansia kita di masa tua mereka. Pada kenyataannya kita melihat bagaimana kesepian, keadaan menjadi pendamping yang pahit dalam kehidupan para kakek nenek dan lansia, dikarenakan karena perubahan sosial, krisis keluarga, atau berkembangnya mentalitas individualistis manusia zaman sekarang. Apalagi di perkotaan seperti Surabaya ini, seakan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Meskipun tidak semua orang seperti itu. Kakek nenek dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita menyadari bahwa Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Bahkan ketika usia kita bertambah dan kekuatan kita menurun, ketika rambut kita memutih dan peran kita dalam masyarakat berkurang, ketika hidup kita kurang produktif dan terlihat tidak berguna, Allah tetap mencintai kita. Sebenarnya Allah tidak memandang penampilan manusia, dan Allah tidak ragu memilih siapapun yang mungkin bagi banyak orang tampak lebih tidak relevan. Allah tidak membuang satu batu pun, bahkan batu-batu yang tertua menjadi pondasi yang kokoh, di mana batu-batu yang muda dapat bertumpu dan membangun sebuah bangunan rohani yang kuat. 1 Petrus 2 ayat 5. Secara keseluruhan kitab suci mengisahkan tentang kasih setia Tuhan. Kitab suci menawarkan kepastian kepada kita yang menghibur. Bahkan Allah senantiasa menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita di setiap tahap kehidupan. Dalam situasi apapun yang kita hadapi, bahkan ketika manusia mengkhianatinya, Allah tetap berbelas kasih. Kitab Mazmur dipenuhi dengan keajaiban hati manusia di hadapan Allah yang memperhatikan
kita, meskipun kita tidak berarti. Mazmur 44, 144 ayat 3 sampai dengan 7. Penulis Mazmur meyakinkan kita bahwa Allah telah membentuk kita masing-masing sejak dalam kandungan ibu. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh umat agar selalu menunjukkan kasih sayang kepada nenek, kakek, dan anggota keluarga yang sudah lanjut usia. B. Agar selalu meluangkan waktu bersama mereka dan memberi penghiburan kepada mereka. C. Senantiasa membiasakan diri memberi perhatian kepada nenek, kakek kita dan anggota keluarga kita yang sudah lansia. D. Belajar dari Ruth yang tidak meninggalkan ibu mertuanya Naomi. Kita dipanggil untuk menempuh jalan yang baru dan memimpikan masa depan berbeda bagi lanjut usia. Pada hari-hari yang kita jalani, ada baiknya kita jadikan kesempatan untuk menunjukkan rasa terima kasih atas segala yang telah mereka berikan kepada kita. Karena itu, saya berharap dalam perayaan acara Hari Kakek Nenek Lansia Sedunia tahun 2024 ini, setiap paroki berusaha menjalaninya sebagai hari tanpa kesepian. Dengan menyayangi para lanjut usia, kita bisa juga melibatkan mereka dalam kegiatan paroki, serta mendengarkan sharing kisah iman mereka. Pada dasarnya, Hari Kakek Nenek Sedunia merupakan momen bagi kita agar kita selalu sepanjang masa mencintai mereka dan tidak menyia-nyiakan mereka karena alasan bahwa sudah tua, sudah tidak berproduktif. Karena sekali lagi bahwa mereka adalah bagian yang tak terpisahkan dari keluarga kita. Boleh dikatakan bahwa mereka adalah akar dari pohon keluarga kita yang telah banyak memberi pengorbanan-pengorbanan, cinta mereka, pengalaman hidup yang sangat berharga. Di balik setiap cerita masa lalu dan setiap nasihat yang diberikan, terdapat kekayaan pengetahuan yang sangat berharga untuk kita miliki. Menghargai kakek nenek kita, anggota keluarga kita yang sudah lansia, bukan sekedar melakukan 4 hal di atas tadi. Lebih dari itu, sebenarnya kita mau menghargai pengalaman hidup mereka, merawat hubungan yang hangat, serta belajar dari nilai-nilai yang mereka anut. Bagaimanapun, kakek nenek kita memberikan perspektif yang berbeda tentang masa lalu dan membantu kita memahami bagaimana mereka telah mengatasi rintangan, tantangan hidup ini. Kakek nenek kita menjadi sumber inspirasi dan kebijaksanaan yang tak ternilai harganya. Akhirnya, marilah kita mohon kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan Bunda Maria agar kita sekalian dimampukan untuk memperhatikan kakek nenek dan lansia di setiap keluarga kita masing-masing. Kita mohon kepada Tuhan agar menganugerahkan kesetiaan dan kerendahan hati kepada kita. Surabaya, 9 Juli 2024, RD Yosef Eko Budi Susilo, Administrator Diosesan Keuskupan Surabaya. Dan inilah cetusan hati administrator dan kita semua yang boleh dikatakan mengesan bagi kita, harus memberi penghormatan karena kita satu keluarga. Bagaimanapun kita harus menghormati
sejak manusia hadir, kecil sampai tua, sampai meninggal. Seluruh kondisi pribadi ini harus dihargai. Kalau kita menghargai generasi-generasi yang sudah ada, kita akan dijunjung tinggi, kita juga dihargai. Sebagaimana orang menghargai diri kita. Terhadap orang lain pun juga, terhadap orang-orang yang di sana-sana, itu juga demikian. Kita harus memberi penghargaan-penghargaan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah ungkapan yang diaturkan oleh Romo Eko Budi Susilo. Mari kita hening sejenak, kita mohon ampun di hadapan Tuhan karena kita lalai, karena tidak memperhatikan mereka, kakek nenek, opa, oma, lansia. Dan marilah kita bangkit berdiri.